Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, saya berdoa kepada Allah melalui wasilah manakib ini, melalui wasilah Tuan Syekh, melalui wasilah karomah barakah guru-guru silsilah, melalui wasilah Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslil untuk kepentingan kita semua. Khusus pada malam hari ini pemangku manakib Ibu Hajah Atik Birawati sekeluarga. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, Amin ya rabbal alamin. ditambah-tambah rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin ya rabbal alamin. disoleh-solehakan keluarganya, hajat Amin. yang baik dikabulkan oleh Allah, ketika Amin ya keluarganya rabbal sakit disembuhkan oleh Allah dan terus alamin. disehatkan dan istiqomahkan dalam iman Islam ihsan, dan untuk keluarga kita semua juga. Amin ya Al-Fatihah. rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta aksian jiwa, para wakil talkin yang saya hormati, para petugas manakib, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, dan seluruh ikhwan akhwat keluarga besar manakiban online internasional dimanapun berada, baik di Pulau Jawa, di luar Jawa, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Senantiasa berkah segalanya, semuanya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana saat ini kita berdoa juga untuk ikhwan akhwat yang sedang ibadah haji, diberikan oleh Allah haji yang mabrur, haji yang makbul. Kata Abah, haji yang mabrur, mabruroh, yang makbul-makbullah itu adalah hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua hakikatnya adalah haji jadi. Kalau jadi haji itu ada prosesnya, punya tiud kata Abah. Kalau haji jadi, talqin zikir, itulah alat kita untuk menjadi haji jadi. Di bulan Zulhijjah ini di awal huruf zal itu tentang zikir. Ini menjadi tema utama kita. Karena hakikat torikoh kita ini hanya zikir fakot, kata Abah. Jadi kalau seandainya kita di torikoh ini tidak zikir, maka ya bukan torikoh. Jadi hakikat zikir, hakikat torikoh itu adalah zikir fakot. Bahkan yang sebenarnya khotaman, manakib, itu adalah melengkapi atau riadoh-riadoh yang diamalkan. Artinya yang lebih utamanya sebagai pokoknya adalah zikir gitu. Jadi ajaran torikoh itu bukan selain zikir, zikirnya gitu. Maka kata Allah, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh menyebut nama Allah itu lebih agung, besar gitu. Kata Abah, akbaru min zikri sa'iril kalimati fil Qur'an. Artinya lebih agung, lebih utama, keutamaannya mengungguli berbagai kalimat di dalam Al-Quran. Karena tentu kalimat-kalimat Al-Quran terhimpun semuanya dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat la ilaha illallah dan nama Allah yang ditanamkan. Itulah zikir yang utama yang dikerjakan, diamalkan oleh kita semua sebagai murid Torikoh. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, ketika kita mengaku bertorikoh, ketika kita bertorikoh, maka ya tiada lain kita harus berzikir. Jadi jangan sampai saya torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya Sinarasa, tetapi tidak zikir. Nah, berarti dipertanyakan. Maka kemelekatan zikir ini adalah kemelekatan yang kuat kepada torikoh ini. Zikir kita ada dua, jahar dan khofi. Bapak Ibu ikhwan akhwat,
tujuan zikir itu sebagaimana dicantumkan di dalam kitab Miftahus Sudur apa? Al-maqsudu min zikrillahi ayajatani bal mu'min al-ghuflata anhu subhanahu wa ta'ala. Tujuan daripada zikir itu untuk menjauhkan seorang mukmin dari apa? Al-ghuflata anhu subhanahu wa ta'ala. Dari lupa kepada Allah. Jadi tujuan zikir itu agar eling, agar kita tidak lupa ghaflah. Kata Abah, li'annal ghaflata tujri'uhu 'alal ma'syiyati. Karena sesungguhnya ghaflah itu mendorong orang untuk berbuat maksiat. Wa zikru yu'awinuhu 'ala tarkiha. Dan zikir, tidak ghaflah, ingat, itu membantu orang untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau seandainya ada orang bermaksiat, berarti dia ghaflah. Bagaimana caranya tidak bermaksiat? Maka zikir. Karena tujuan zikir itu adalah menjauhkan kita semua dari ghaflah, karena ghaflah mendorong kepada kemaksiatan, dan zikir mendorong kita, membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Apa sih maksiat? Maksiat itu segala perbuatan yang melanggar perintah Allah, itu maksiat. Apa sih maksiat? Maksiat itu tindakan dosa, pelanggaran terhadap ajaran agama. Bahkan di dalam tanbih tidak hanya pelanggaran terhadap ajaran agama, pelanggaran terhadap ajaran agama dan negara. Pelanggaran agama apa? Meninggalkan sholat, merendahkan orang lain, yang hubungannya dengan hablum minallah, hablum minanas. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, itu pelanggaran agama. Kalau negara apa? Ya negara itu artinya pelanggaran terhadap hukum. Melanggar hukum itu adalah tidak patuh kepada negara. Seperti korupsi dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat di dalam tanbih, itu jelas sekali. Bagaimana Abah Sepuh memberikan nasihat kepada kita semua. Jadi kalau di tanbih itu kan dari Abah Sepuh yang menulis, Abah Sepuh yang punya ide, ada coretan-coretannya disempurnakan oleh Abah Anom. Makanya di dalam tanbih itu dari Syekhunal Al-Mukarram gitu, Abdullah Mubarak. Tapi di bawahnya tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Saya punya kesempatan ketika Abah Anom masih ada, kemudian saya diberikan kesempatan oleh Umi membuka buku-buku perpustakaan Abah Anom yang ada di madrasah di kamar beliau. Ketika itu saya membawa tamu penelitian dari Mesir, kemudian saya menemani, kemudian saya diberikan kesempatan membuka kitab-kitab Abah. Kemudian saya melihat ada coretan-coretan, ada buku-buku. Saya dikasih tahu waktu itu oleh Raden Mamat. Raden Mamat tuh masih keluarga dekat, beliau sudah meninggal ya, almarhum, itu dari Abah Anom. Beliau menunjukkan bahwa ini ada kitab Insan Kamil, ini ada kitab Risalah, tulisan-tulisan Abah Sepuh, coretan-coretan Abah Sepuh ketika Abah Anom mengaji kepada Abah Sepuh. Nah, saya melihat ada satu yang menarik, ada beberapa lembar, itu ada tulisan Abah Sepuh. Jadi Abah Sepuh itu menulis tanbih. Abah Sepuh itu saya melihat coretan-coretan, bahkan ada yang direvisi ya. Jadi ada satu catatan, kemudian sama Abah Sepuh itu dicaret begitu. Nah, diganti gitu ya. Nah, Abah Sepuh menulis poin-poin tanbih. Kalau saya melihat begitu, Abah Sepuh belum merangkai, tapi menulis poin-poin tanbih. Nah, kemudian lembaran berikutnya, ternyata Abah Anom menyempurnakan tulisannya, redaksinya, tanbih itu beberapa kali sampai sempurnalah seperti saat ini. Tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Termasuk tulisan-tulisan Ranggayan Mutiara itu adalah tulisan Abah Sepuh. Nah, jadi waktu itu saya cukup lama mengamati tulisan Abah Sepuh. Beliau tulisannya itu pakai bahasa Sunda. Tanbihnya itu pakai bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia ya. Terus lagi ada tulisan-tulisan
bahasa Sunda tetapi tulisannya menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab, huruf-huruf Arab tetapi sebenarnya ketika dibaca adalah bahasa Sunda. Nah, maka amanah tanbih itu dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dituliskan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, di situ saya melihat, saya baca begitu ya, tulisan-tulisan tersebut. Selalu Abah Sepuh mengatakan agama dan negara. Di situ tanbih itu luar biasa. Isi tanbih tidak hanya tentang zikir, tetapi berkembang. Di situ ada adab hidup kita sebagai murid, ada bagaimana akhlak, hubungan kita sosial, cinta tanah air, keseimbangan dunia akhirat, itu ada semua. Jadi tasawuf kita ini, torikoh kita ini betul-betul kata Abah Aos masagi, seimbang dunia akhirat. Tidak hanya kepentingan kita bertasawuf itu meninggalkan dunia, kemudian mengasingkan diri, berasyik masyuk seorang hamba kepada Tuhannya, dia berzikir. Tidak. Torikoh kita ini keseimbangan dunia akhirat. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi kalau kita kaji betul tanbih yang baru saja dibacakan oleh petugas kita, itu Masya Allah. Semuanya ada, makanya kita simak. Abah Aos mengatakan bahwa kita simak tanbih ketika dibacakan tanbih. Kenapa berulang-ulang? Agar kita masuk mendarah daging. Ketika kita dibacakan tanbih, kita perhatikan, kita resapi. Itu adalah amanah daripada Syekh Mursyid. Amanah daripada Abah Sepuh. Untuk apa? Untuk pegangan hidup kita. Nah, maka murid-murid Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah dimanapun itu diterima. Karena tidak sendirian, tidak berasyik masyuk sendirian. Dia bagaimana menjaga dengan pemerintah, menjaga dengan kehidupan-kehidupan sosial, bagaimana membina akhlak. Nah, maka sampai hari ini diterima dan sangat besar dari sekian murid Thorikoh. Yang paling besar murid-muridnya banyak di mana-mana adalah murid Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dari Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah yang terbanyak adalah Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsiralaya. Nah, maka kita patut bersyukur. Nah, maka yang membedakan Thorikoh kita dengan Thorikoh lain, walaupun sama-sama Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsiralaya, saya melihat hanya dua. Bedanya hanya dua. Yang satu tanbih, yang kedua adalah sholawat Bani Hashim. Saya pernah punya kesempatan berkunjung ke daerah Padang. Di situ ada halakoh Thorikoh dan mengatakan Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Saya dengarkan manakibnya. Ternyata di situ tidak ada tanbih dan tidak ada Bani Hashim. Maka cirinya itu saja. Kalau kita datang ke satu tempat Thorikoh, ada nggak Bani Hashimnya? Ada nggak tanbihnya? Kalau tidak ada tanbihnya, berarti bukan dari Thorikoh kita. Kalau tidak ada Bani Hashimnya, bukan dari Thorikoh kita. Karena sholawat Bani Hashim juga adalah bagaimana mendapat ijazah guru silsilah kita dari Bangkalan kan. Seperti itu. Saya pernah juga di daerah Palopo mengisi acara di sana, di salah satu kampus di sana, UIN Palopo. Kemudian saya menginap di salah satu dosen di sana. Dan di sampingnya itu ada masjid dan di situ ternyata kata teman saya itu adalah halakoh manakib Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Saya dengarkan dari awal dan ternyata tidak ada Bani Hashim dan tidak ada tanbih. Demikian juga pernah di Cilacap juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ini sebenarnya yang menjadi pembeda kita. Kita punya amanah yang diteruskan oleh Abah Aos dari gurunya Abah Sepuh tentang tanbih. Maka Abah mengajarkan kepada kita semua bagaimana Abah mengatakan bahwa Abah Anom itu adalah mujaddid, pembaharu. Jadi kalau kita lihat sejarah Thorikoh kita dari Abah Sepuh, Syekh Tolha, wah, orang mau talqin zikir itu harus puasa dulu 40 hari. Orang talqin zikir harus qiyamul lail dulu 40 hari. Macam-macam. Orang sebelum talqin zikir oleh Abah Sepuh diberikan riyadhah macam-macam. Kebayang kalau kita hari ini
mau talqin zikir, suruh puasa dulu 40 hari, suruh mandi dulu 40 hari, berturut-turut setiap jam 2 misalkan. Berat gitu ya. Maka Abah sang Mujaddid, bagaimana thariqah ini, tasawuf ini dikemas sedemikian rupa menjadi modern, menjadi keren, terkini gitu. Maka thariqah kita ini mudah diamalkan oleh siapapun. Tidak hanya diamalkan oleh orang yang, mohon maaf, hanya nganggur gitu ya. Hanya dia kerjaan di masjid, kholwat. Siapapun, orang yang sibuk bekerja, orang yang sibuk bertani, orang yang sibuk berdagang, siapapun itu mudah mengamalkan zikir ini, thariqah ini. Kalau Abah Aos mengatakan Abah Anom adalah sang mujaddid, maka kita tahu sejarah bagaimana talqin zikir dulu. Masa Abah Sepuh ketika talqin seperti itu. Masa Abah Anom saja ketika talqin zikir itu masih tertutup. Jadi ketika talqin zikir masa Abah Anom, anak kecil silakan keluar, harus punya wudhu. Kemudian ditutup pintu rapat-rapat, pintu masjid tutup, sudah tutup semua, baru talqin zikir. Kemudian masa Abah Anom, Abah Aos mentalkin dengan pakai handphone jarak jauh. Nah, semua orang heboh di situ. Tetapi Abah Anom sangat suka, artinya menyetujui. Abah Aos akhirnya melakukan talqin zikir dengan handphone. Lama-lama berkembang sampai manakiban juga. Dulu pada masa Abah Sepuh hanya di madrasah-madrasah. Kemudian masa Abah Anom hanya di tempat-tempat tertentu. Masa Abah Aos dari kantor ke kantor, dari hotel ke hotel. Manakib dari kota ke kota, sampai ada manakiban offline online. Ini kan luar biasa, sang mujaddid gitu. Andai kan tidak ada manakiban online, orang yang sibuk seperti profesor-profesor, orang-orang yang di luar Indonesia, kayaknya nggak bisa manakib gitu. Nah, maka ini sang mujaddid. Bagaimana ini bukan berarti menambah-nambah ajaran. Ajarannya tetap satu, yaitu zikir gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Abah Aos menambah-nambah, ya itu salah. Ini strategi dakwah, strategi syiar gitu. Dan itu terus berkembang dari mursyid satu ke mursyid selanjutnya. Ini strategi dakwah gitu. Yang diajarkan apa? Ya tadi zikir fakot, zikir saja, jahar dan khofi. Kemasannya berbeda, packagingnya berbeda. Sesuai dengan apa? Tadi patuh kepada agama dan negara. Kondisi saat ini. Talqin zikir sekarang dimanapun boleh gitu. Mau online, mau offline. Kemudian jangan pakai handphone. Mau pakai Zoom juga. Talqin zikir siapapun, bahkan tidak diminta talqin zikir. Bahkan talqin zikir bisa dibadalkan. Ini bentuk rahman, bentuk kasih sayang, kejebaran rahmaniyah. Almarhumah kita, nenek kakek buyut kita yang sudah meninggal, kita wakilkan, kita badalkan untuk apa? Untuk ruhnya selamat dunia akhirat. Kita niat badalkan. Saya niat badal talqin zikir untuk kakek saya bin ini, buyut saya ini, seperti itu. Bahkan saya pernah nanya ke Abah, Abah, saya lupa nama buyut saya, hanya si ini. Ya sudah niat buat buyut saya, gitu aja kata Abah. Kalaupun bintinya lupa, karena nggak tahu gitu ya. Nah maka salah satu wakil talqin itu ada kerjaannya adalah membawa santrinya ke makam-makam, ke kuburan-kuburan nenek moyangnya, membadalkan kuburan ini ketika Idul Adha, Idul Fitri maksud saya. Ini luar biasa gitu ya. Ini kan kejembaran rahmaniyah. Bahkan kata Abah, sudah sekarang punya wudhu tidak punya wudhu, yang penting talqin. Begitu. Kalau dulu masa Abah Anom harus punya wudhu. Nah, inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, bentuk kejembaran rahmaniyah guru kita. Jadi, inti daripada thariqah kita, inti ajaran kita adalah zikir, jahar khofi. Tetapi bagaimana strategi dakwanya luar biasa. Semakin berkembang. Kita nggak tahu, ini 2026, nanti 2030, 2050. Kita nggak tahu seperti apa. Tetapi thariqah ini harus terus berkembang. Karena apa? Amanah daripada guru kita, amankan, amalkan, lestarikan gitu. Jadi kalau kita hanya mengamalkan saja, saya mungkin orang yang pernah ketemu Abah Anom sudah cukup. Kenapa? Saya sudah ketemu Abah Anom, saya sudah talqin langsung dari Abah Anom. Beberapa kali saya ketemu Abah Anom, bahkan saya bersama duduk sama Abah Anom berkali-kali, bertahun-tahun.
Kalau saya hanya berpikirnya cukup amalkan, ya sudah selesai gitu. Tapi amanah Abah Anom adalah amalkan, amankan, lestarikan. Nah, maka untuk melestarikan kita tidak mungkin di zona yang hanya di situ saja. Kita berkembang melanjutkan kemursyidhan kepada Abah Awas gitu. Jadi bagi orang-orang yang hanya satu sudah, tidak ada lagi hanya Abah Anom, dia tidak mengamalkan. Dia hanya untuk dirinya saja. Padahal banyak orang yang mesti diselamatkan. Di dunia ini, di Indonesia saja masih banyak yang belum talqin zikir. Ulama-ulama masih banyak yang tidak suka zikir. Artinya tugas kita masih terus untuk kita melestarikan thariqah ini. Melestarikan la ilaha illallah ini. Kata istilahnya jangan enak dewek gitu ya. Jangan enak sendiri. Kita punya zikir, tetangga kita belum zikir, anak kita belum zikir, cucu kita belum zikir. Iya, hari ini kita ketemu Abah Anom. Tapi kalau tidak melanjutkan, bagaimana nasib anak kita yang tidak bertemu dengan Abah Anom? Nasib cucu kita yang tidak bertemu dengan Abah Anom? Nasib menantu kita yang tidak bertemu dengan Abah Anom? Nah, maka disitulah Bapak Ibu ikhwan akhwat, amanah Abah Anom adalah amalkan, amankan, lestarikan. Dan senantiasa manajemen online internasional ini kita berharap dan yakin ini salah satu strategi Abah Aos dalam rangka apa? Dalam rangka kita tidak hanya mengamalkan, tetapi juga mengamankan dan melestarikan gitu. Kalau tidak ada manajemen online, tidak ada manajemen offline, tidak ada amalia kita berkembang, ya habis ajaran kita, thariqah kita. Maka Abah apa? Mengatakan, Abah butuh ilmunya, Abah pinjam mulutnya. Mulut wakil talkin, mulut petugas manakib, mulut pemangku manakiban online, mulut Bunda Haya, mulut kita semua, gitu apa? Untuk syiar dalam rangka melestarikan. Nah, maka kita bersyukur kita mendapat tugas masing-masing. Ada yang tugasnya diwakilkan mewakilkan talkin, ada tugasnya membaca tanbih, tawasul, ada tugasnya ngoprak-ngoprak gitu ya. Bunda Haya kita kalau belum ada penceramah, wah telepon sana, telepon sini, mengatur semuanya, Masya Allah. Betapa sibuknya beliau gitu ya. Kita tinggal cancel, tinggal ganti, enak kitanya gitu ya. Belum lagi petugas tidak ada seperti apa begitu. Nah, itu semua punya tugas masing-masing gitu. Kita syukuri semua orang punya peran di dalam thariqah ini dalam rangka apa? Kita menjalankan amanah Syekh Mursyid, yaitu dalam rangka apa? Melestarikan gitu. Nah, kita walaupun jauh, ada yang di Bali, ada yang di Sumatera, Kalimantan, Makassar, kalaupun jauh, ya kita amalkan. Kita ada manakib, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, tujuan kita zikir adalah agar kita tidak ghaflah. Kalau sudah tidak ghaflah, maka kita jauh dari maksiat. Dan maka semuanya itu adalah intinya adalah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah senantiasa Bapak Ibu semua dan khusus pemangku manakib pada malam hari ini Ibu Haja Atik Birawati keluarga senantiasa berkah segalanya semuanya selamanya dan untuk kita semua amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.